Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan sahabat nakes meraih impian. Kali ini masih bersama dengan Bidan Nosi, kita bahas-bahas soal tentang kebidanan lagi. Buat teman-teman yang belum mampir di akunnya sahabat nakes, yuk mampir dulu karena sahabat nakes suka berbagi informasi terkini terkait soal kebidanan dari P3K, UKOM ataupun SKB. Nah, buat dapet info yang terkini, pastinya teman-teman harus subscribe dulu ya. Yuk kita langsung bahas soal yang pertama. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu tentang pencegahan infeksi ya. Nah, di sini ada seorang bidan akan melakukan pemeriksaan antenatal trimester ketiga pada ibu hamil. Pemeriksaan dari inspeksi, palpasi, dan auskultasi dilakukan. Sebelum menyentuh ibu, bidan menyiapkan diri untuk melakukan kebersihan tangan menggunakan hand rub. Berapa lama minimal durasi menggosok tangan menggunakan hand rub agar efektif membunuh mikroorganisme sesuai dengan standar WHO ya. Untuk hand rub sendiri merupakan metode hand hygiene ya, itu tanpa alkohol. Untuk rekomendasi itu kurang lebih di berapa teman-teman tahu nggak? 5-10, 10-15, 20-30, 40 sampai 60 atau 1 sampai 2 menit. Ya, betul. Jawabannya 20 sampai dengan 30 detik ya. Ini rekomendasi menggunakan 7 langkah sebelum dan sesudah kontak ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2. Seorang bidan selesai melakukan tindakan penjahitan perineum di ruang bersalin ya, menggunakan gunting, pinset, dan dopen ya, alat untuk steril. Nah, setelah tindakan selesai, bidan bersiap untuk membersihkan alat. Apa urutan alur dekontaminasi alat? Masih ingat nggak buat teman-teman? Dari prinsip PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi. Oke, alurnya adalah yang pertama. Kenapa mesti bulat-bulat gitu ya? Yang pertama yaitu yang dilakukan adalah dekontaminasi itu sendiri. Nasi itu sendiri. Yang kedua yaitu cuci ya. Sudah kelihatan nih jawabannya. Kalau sudah dekontaminasi, cuci. 3 DTT atau sterilisasi. Dan yang keempat adalah simpan. Dimana jawabannya kita ketemu dekontaminasi, cuci, DTT, simpan. Oke, C. Nah, buat teman-teman informasi nih, kabar gembira buat teman-teman semua yang mau dapet tryout dengan harga murah meriah ya. Tryout SKB bidan lagi promo, lagi diskon ya. Kita cek deh yang satu ini. Nah, selanjutnya kita bahas soal lagi ya buat teman-teman. Kita langsung masuk ke soal yang nomor 3. Seorang bidan baru ditempatkan di ruang bersalin dengan mempersiapkan ruangan untuk menerima ibu bersalin ya. Di sini untuk menerima ibu bersalin, ibu menyusun peralatan tempat ringan dan wadah limbah. Kepala ruangan mengingatkan pentingnya menjaga alur bersih dan kotor agar mencegah infeksi silang. Manakah pernyataan yang paling benar terkait zona bersih dan zona kotor di ruangan? Nah, untuk zona bersih dan zona kotor, jawabannya di sini A. Coba kita lihat apakah jawaban A ini benar. Zona bersih bukan tempat limbah dan alat bekas ya. Yang jelas ini zona bersih di sini disebutkan area tempat membuang limbah. Sudah sangat dipastikan ini salah ya. Karena dia itu bukan untuk tempat membuang limbah infeksius atau menyimpan alat bekas pakai. Yang B, zona kotornya zona kotor digunakan untuk menyimpan alat steril dan perlengkapan tindakan juga bukan ya. Yang C, alat yang sudah digunakan sebaiknya ditaruh kembali ke zona bersih agar mudah dijangkau. Yang jelas malah alat bekas itu tidak boleh kembali ke zona bersih ya. Sekarang masuk yang semua area. Coba yang E, semua area di ruang bersalin kotor akan ada kontak dengan darah dan cairan tubuh. Tidak semua area dianggap kotor. Ingat, masih tetap harus ada pemisahan area ya. Yang D, zona bersih harus dipisahkan secara jelas dari zona kotor untuk mencegah kontaminasi silang. Iya, ini dia jawabannya yang benar ya, D. Pisahkan bersih, kotor ya. Nah, kita masuk soal yang terakhir.
Soal nomor 4, di sini seorang bidan baru bertugas di ruang bersalin diminta menyiapkan area tindakan sesuai dengan prinsip one way flow. Untuk mencegah infeksi silang, ia sedang mengatur meja tindakan, tempat cuci alat, zona limbah. Manakah penataan alur kerja berikut ini yang paling sesuai dengan one way flow ya? Nah, alur kerja satu arah. Ya, ini alur kerja satu arah. Satu arah. Prinsipnya adalah yang pertama bersih atau wilayah steril. Yang kedua adalah area tindakan kotor atau alat bekas. Selanjutnya dekontaminasi. Dan yang kelima adalah pembuangan limbah. Limbah ya. Di sini untuk sterilisasi. Nah, kalau lihat dari alur ini, jawabannya adalah C ya, area penyimpanan alat steril dulu, area tindakan, dekontaminasi, dan area limbah. Alur one way flow ya. Oke, buat teman-teman masih bingung gitu ya. Atau pengen bertanya, boleh deh catat di kolom komentar kira-kira kita bahas apa ya berikutnya yang mau dibahas, ataupun mungkin ada pembahasan yang masih belum jelas, boleh langsung komen di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.